Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian, sore ini di hari Arafah 9 Zulhijjah 1441 Hijriah, kita akan ulas sekilas my bucket list berhaji. Apa bucket list itu apa? Hah? Ibu? Apa? Buku? Rencana, dia sudah planning gitu. Ini bahasa anak gaul. Jadi misalnya wes rencana iki, ada yang ini rencana-rencana yang anak-anak saat ini. Nanti 25 tahun punya mobil. Ini gak usah ditulis. 27 tahun punya rumah. Kan bisa jualan online dia. 30 tahun rapi. Menikah. Ya wis tuh wong saiki kok. 50 tahun 2 perusahaan. Sebelum mati baru naik haji. 63 tahun. Naik haji itu. Itu namanya bucket list. Dia buat list untuk rencana hidupnya. Dia jadikan haji itu terakhir. Padahal ini fisiknya sudah lemah, sudah tua, sulit jalan, sakit-sakitan, banyak utang, belum lunas. Ini namanya bucket list. Dia susun itu rencana hidupnya. Sekarang kita bahas bagaimana yang bagus. Bagusnya seketika kuat itu berhaji. Coba lihat di halaman 1. Kalau tahu keutamaan berhaji, pasti bertekad kuat untuk ke tanah suci. Di antara keutamaan berhaji, haji merupakan amalan yang paling afdal. Nabi SAW ditanya, ayul a'mali afdal, amalan apa yang paling afdal? Dijawab, imanun billah, beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan pada rasulnya. Kemudian apa lagi? Jihadun fisabilillah, jihad di jalan Allah. Baru kemudian apa lagi? Hajjun mabrur, haji mabrur. Juga yang kedua, haji mabrur itu balasannya surga. Haji mabrur itu balasannya surga. Wal hajjul mabrur, kita itu dengan pergi haji. Aisyah katakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad itu adalah amalan yang paling afdal. Apakah berarti kami harus berjihad?" Jawab beliau, tidak. Jihad yang paling utama
adalah haji mabrur. Jihad yang paling utama adalah haji mabrur. Kemudian yang keempat, haji akan menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Haji akan menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Siapa yang berhaji karena Allah, siapa yang berhaji ke Ka'bah karena Allah, falam yarfus, tidak berkata-kata keji, walam yafsuk, tidak berbuat fasik, raja'a ka yaumi waladathu ummuhu, dia itu akan pulang seperti hari ibunya melahirkannya. Seperti hari ibunya melahirkannya. Waladatu ummuhu. Jadi bersih dari dosa-dosa. Terus yang kelima, haji akan menghilangkan kefakiran dan dosa. Jadi kemiskinan akan terangkat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikutkanlah umroh kepada haji, karena keduanya itu menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaysa lil hajjatil mabrurati sawabun illal jannah. Tidak ada bagi haji yang mabrur balasan selain surga. Lalu yang keenam, orang yang berhaji adalah tamu Allah. Al-ghazi fisabilillah wal hajjul wal mu'tamiru wafdullahi da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka itu meminta kepada Allah, pasti akan Allah beri. Pasti akan Allah beri. Artinya kalau dia berdoa, mudah dikabulkan. Seperti hari ini pada hari Arafah yang lagi wukuf di sana. Enak sekarang yang haji cuma 1.000 orang. Itu cuma sak pengajian malam Kemis itu. Sedikit toh. Ya sedikit-sedikitnya kan 1.000 kalau malam Kemis. Itu cuma kayak pengajian malam Kemis. 30%-nya orang Saudi, 70% orang luar, tapi yang tinggal di sana. Terus yang ketujuh, orang yang berhaji seperti baru terlahir dari rahim ibu. Coba lihat lagi, demi menggapai haji mabrur. Apa sih yang dimaksud haji mabrur? Tadi kan sudah disebut haji mabrur itu sebaik-baik amal. Ya, haji mabrur itu sebaik-baik amal. Di halaman 12 disebutkan man hajja lillah falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumi waladatuhu ummuhu. Siapa yang berhaji ke Ka'bah lalu tidak berkata-kata keji dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Nah, haji mabrur itu apa? Lihat di halaman 13. Ini ada beberapa pengertian. Namun ada yang bagus dari Imam Nawawi di halaman 14. Imam Nawawi rahimahullah berkata, pendapat yang paling kuat dan paling terkenal, haji mabrur adalah haji yang tidak ternodai oleh dosa. Diambil dari kata albir. Albir. Mabrur itu dari kata albir. Albir itu secara bahasa artinya kebaikan.
Kalau di sini artinya kata Imam Nawawi ketaatan. Ketaatan. Nah, di antara tanda diterimanya haji seseorang adalah adanya perubahan menuju yang lebih baik setelah pulang dari pergi haji dan tidak membiasakan diri melakukan berbagai maksiat. Ada pula yang mengatakan bahwa haji mabrur adalah haji yang tidak tercampuri unsur riya. Ulama yang lain berpendapat lagi jika sepulang haji tidak lagi bermaksiat. Dua pendapat yang terakhir telah tercakup dalam pendapat sebelumnya. Jadi intinya jadi lebih baik. Mabrur itu berarti menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, di antara sifat orang yang haji mabrur itu adalah gemar berbuat baik terhadap sesama. Jabir itu berkata pada Rasulullah SAW tentang haji mabrur, Rasul jawab, it'amut ta'am wa tibul kalam. Gemar atau suka bersedekah dengan bentuk memberi makan dan memiliki tutur kata yang baik. Dan memiliki tutur kata yang baik. Nah, coba lihat nomor 17. Masihkah tidak rindu sholat di depan Ka'bah dan di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena pahalanya berlipat-lipat. Coba lihat di halaman 17. Sholatun fi masjidi afdalu min alfi sholatin fi masiwahu illal masjidil harama. Wa sholatun fil masjidil harami afdalu min mi'ati alfi sholatin fi masiwahu. Sholat di masjidku, Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Sedangkan sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 sholat di masjid lainnya. Yang dimaksud Masjidil Haram adalah masjid yang, yaitu sholat di masjid yang di sekitar Ka'bah. Ini menurut pendapat paling kuat. Ada pendapat yang katakan seluruh Mekah itu masjidnya pahalanya sama seperti Masjidil Haram. Tapi yang tepat cuma Masjidil Haram saja yang ada di sekitar Ka'bah. Dan di halaman 19 disebutkan hadis la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Janganlah bersengaja melakukan perjalanan dengan sengaja dalam rangka ibadah dan tujuan safarnya adalah tempatnya, kecuali ketiga masjid. Jadi jalan, lakukan perjalanan safar, tujuannya itu tempat. Jadi safar tujuannya itu apa? Tempat. Mau ibadah di situ. Kalau mau jalan-jalan nggak termasuk dalam hadis ini. Ya. Dia bersafar, tujuannya itu tempat, di tempat ini dijadikan tempat untuk ibadah. Ibadah spesial di situ. Saya mau doa di situ, Ustaz. Ini paling afdal itu. Nah, itu cuma boleh pada 3 masjid saja. Pada Masjid Hadza, masjidku ini yaitu Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram, kemudian yang ketiga Masjidil Aqsa. Terus halaman 21. Mumpung masih muda dan fisik masih kuat daripada usia 63 tadi. Mumpung masih kuat.
Kan kita itu mengalami grafik itu pas lahir ya masih belajar jalan, nanti kalau sudah dewasa balik, nah itu mulai dia itu kuat dalam ibadah, semangat dalam ibadah. Nanti kalau sudah makin tua makin sepuh, turun itu fisiknya. Ya, turun itu fisiknya. Itu yang dimaksudkan surat At-Tin ayat 4 sampai 6 tadi. Bahkan kan ada doa di halaman 25 itu, berlindung dari waktu tua yang jelek. Waktu tua yang jelek itu apa? Yang fisiknya sudah tidak lagi kuat. Fisiknya sudah tidak lagi kuat. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal harami wa a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari rasa malas, dari juben, dari lemahnya hati, dari haram. Nah, waktu tua yang jelek, masa tua yang jelek, fisik sudah nggak kuat lagi, kena stroke, sulit jalan, pikiran nggak lancar lagi, gitu. Wa'udzubika minal bukhli, dan aku minta perlindungan padamu dari sifat pelit. Nah, ini kan tanda kalau paling bagus saat fisik kuat, ya kita lakukan amalan tadi. Itu kan lebih bagus. Adapun ajakan untuk berhaji di halaman 27. Itu dari ayat surat Al-Hajj ayat 26 sampai 29. Wa iz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'a'is sujud. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Liyashhadu manafi'a lahu wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Tsumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Dan ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat yaitu Baitullah dengan mengatakan janganlah kamu sekutukan aku, yaitu jangan berbuat syirik, dan sucikanlah rumahku ini, yaitu Ka'bah ini, jadikanlah tempat untuk orang-orang untuk bertawaf keliling Ka'bah dan orang-orang beribadah dan orang-orang yang rukuk dan sujud di situ. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, ajak orang-orang untuk berhaji. Niscaya mereka akan datang kepadamu, ada yang berjalan kaki, ada yang berkendara unta, ada yang naik unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka kalau ada hewan yang disembelih, kalau haji itu namanya hadiyu, kalau kita yang tidak berhaji itu kita sebut kurban. Fakulu minha, maka makanlah sebagian daripadanya. Kecuali kalau haji itu wajib, maka kalau ulama Syafi'i tidak boleh dimakan juga. Maka makanlah sebagian dari hasil penyembelihan tadi, dari kurban tadi. Sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir miskin. Jadi sahibul kurban itu disuruh makan hasil kurban. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, yaitu kalau sudah tahallul tadi ada bulu-bulu yang belum dipotong, mereka itu bisa potong, kuku bisa dipotong. Dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka. Jadi kalau ada nazar, hukumnya wajib. Kalau nazarnya misalnya kurban, saya berkurban nih. Nah, awalnya kurban sunnah, gara-gara nazar jadi wajib. Lalu disebut dan hendaklah mereka melakukan tawaf. Tsumma liyaqdu tafasahum. Kemudian hendaklah mereka melakukan tawaf. Wal yufu nuzurahum. Dan hendaklah mereka tunaikan nazar. Tsumma liyaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum. Tadi hendaklah mereka itu hilangkan kotoran, kemudian menyempurnakan nazar. Lalu wal yatawafu bil baitil atiq. Dan hendaklah mereka itu melakukan tawaf keliling Ka'bah. Yang dimaksudkan tawaf di sini adalah tawaf ifadah.
Tawaf ifadah itu tawaf rukun atau tawaf haji. Kemarin kalau ada video yang orang haji itu lagi tawaf yang jumlahnya 1000 tadi, itu namanya tawaf kudum. Kudum itu baru datang. Jadi datang, langsung penghormatan pada Ka'bah. Ka'bah dihormati dengan tawaf keliling Ka'bah tadi. Itu belum masuk haji, baru muqaddimah. Nah, tanggal 9 itu baru nanti dari malam mereka bermalam di Mina, baru habis dari Mina mereka paginya itu sudah siap-siap di Arafah. Nah, ini dari jam 12 ini mereka sudah sholat zuhur, asar di jamak, kemudian banyak doa ketika itu. Ini sudah sana, ini jam berapa ini? 5 kurang 4. Sudah, mereka sudah berdoa berarti. Mereka berdua nanti dari zuhur asar tadi yang dijamak sampai menjelang maghrib. Kalau sekarang nggak rame ya enak, dia keluar juga gampang, nggak buru-buru. Nah itu ya. Jadi disuruh lagi lakukan tawaf keliling Ka'bah. Nah tawaf ifadah nanti ini dilakukan besok pagi mereka lempar jumroh Aqobah. Terus setelah itu mereka bermalam dulu di Mina, nanti sambil nanti mereka lakukan tawaf ifadah. Atau nanti setelah tanggal 13 baru mereka lakukan tawaf ifadah. Nah itu lihat di halaman 34, itu berhaji dengan berjalan kaki atau berkendaraan. Terus ada yang datang dari seluruh penjuru dunia, dari Indonesia, dari Gunung Kidul, dari Amerika, dari Australia, dari Eropa. Ya'tina min kulli fajjin amik. Mereka datang dari berbagai penjuru yang jauh. Terus liyazkuru ismallahi liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallahi fi ayyami ma'lumat. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang ditentukan. Yang dimaksud hari yang ditentukan adalah diperintah bertakbir pada awal-awal Dzulhijjah. Sampai nanti pada hari tasyrik. Nanti mulai bersubuh, termasuk ibu-ibu di rumah sholat sendiri nanti bersalam, mau langsung takbir boleh. Atau baca zikir ba'da sholat dulu, baru kemudian takbir. Berapa kali semampunya saja. Yang penting bertakbir. Nanti sampai hari tasyrik, nanti di waktu asar. Nah terus di halaman 39 itu makanan dari hasil kurban. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Jadi yang punya sembelian kurban dia ambil, nanti terserah bagian yang mana dia cicipi. Kemarin sudah kita bahas kalau itu kurban sunnah, hukumnya sunnah dimakan. Namun kalau itu kurban wajib boleh dimakan enggak? Tidak boleh. Terus halaman 42 itu kurban disedekahkan. Halaman 44 itu menghilangkan kotoran dari badan. Sumal yakdu tafasahum. Itu maksudnya adalah menyelesaikan ihram lalu mereka mencukur kepala. Kepalanya itu dibotakin. Tapi kalau haji itu ada 2 tahallul. Ada tahallul pertama, tahallul kedua. Tahallul pertama itu nanti setelah lempar jumroh Aqobah. Tahallul kedua nanti setelah lakukan tawaf ifadah. Tahallul itu artinya mulai lagi lakukan yang dilarang sebelumnya itu dibolehkan. Kalau tahallul kedua itu yang dilarang cuma hubungan intim saja. Setelah tahallul kedua baru jadi halal hubungan intim tadi. Dan halaman 46 tunaikan nazar, halaman 47 itu suruh lakukan tawaf. Tadi saya sebut tawaf ifadah, tawaf rukun. Nah, ini sekarang ringkasan panduan haji. Hukum haji wajib bagi yang mampu. Terus kita lihat ringkasannya. Lihat halaman 55, syarat wajib haji. Islam, berakal, balik, merdeka, mampu. Berarti kalau ada anak-anak berhaji belum dianggap haji wajib. Dia ikut orang tuanya misalnya, dia belum dianggap wajib haji. Nanti ketika dia sudah dewasa baru dia dikenakan wajib haji tadi.
Terus syarat sahnya haji halaman 57. Islam, berakal, mikot zamani. Mikot zamani berarti cuma dilakukan pada musim haji. Jadi haji itu dilakukan nanti mulai boleh datang ke situ dari bulan Syawal. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu namanya mikot zamani. Kemudian tempatnya ada lagi yang keempat, mikot makani. Mikot makani berarti tempatnya ditentukan cuma di sana saja. Tidak boleh akhirnya dipindah ke Indonesia. Dipindah ke DS misalnya, wes hemat biaya. Tempatnya di sana, waktunya juga sudah tertentu, tempatnya tertentu. Kemudian ada 3 bentuk manasik di halaman 58. Ada namanya ifrad, ada namanya qiran, ada namanya tamattu. Ifrad, qiran, tamattu. Ifrad itu cuma haji saja. Qiran itu umroh dan haji digabung. Namun digabung dalam satu manasik. Sekali jalan. Namun kalau tamattu, umroh dulu, tahallul pakai baju bebas, baru nanti tanggal 8 Dzulhijjah ganti baju ihram, baru dia lakukan nanti wukuf di Arafah, terus mabit di Mina, baru sampai tanggal 13 sampai nanti tawaf ifadah. Jadi umroh dulu, ini hajinya orang Indonesia. Tamattu. Namanya haji apa? Tamattu. Jadi umroh dulu. Umrohnya ini sebelum Dzulhijjah misalnya. Kalau dengan Ramadan itu biasanya di akhir-akhir mau masuk Dzulhijjah. Umroh dulu, kemudian pakai baju bebas. Baju bebas, kalau sini kan masih pakai kain ihram. Lalu tunggu 8 Dzulhijjah. Pakai kain ihram. Nanti sampai wukuf di Arafah dan seterusnya. Sampai wukuf 9 Dzulhijjah. Terus lempar jumroh dan seterusnya. Kalau yang model qiran tadi, umroh sama haji jadi satu paket gitu. Para ulama katakan walaupun ada perselisihan pendapat, paling afdol itu tamattu tadi. Paling afdol tamattu. Ini yang punya orang Indonesia ya. Orang Indonesia datang dulu umroh setelah itu pakai baju bebas, dia enggak pakai kain ihram, yang atas bawah enggak. Setelah itu nanti tunggu tanggal 8 Dzulhijjah itu. Kemarin berarti. Nah, nanti ganti baju ihram lagi. Nah, kemudian mulai dari tanggal 9 itu wukuf dan seterusnya ritual haji dia lakukan. Kemudian di halaman 61 rukun dan wajib haji. Rukun haji, ihram. Ihram itu artinya niat masuk untuk berumroh atau berhaji. Niat masuk. Itu sama dengan takbiratul ihram kalau dalam sholat. Ya, ibaratnya kalau dalam sholat sama dengan apa? Takbiratul ihram. Jadi ketika masuk
Larangan-larangan ditinggalkan. Kalau sholat apa? Sudah masuk dalam sholat tidak boleh ngobrol. Iya kan? Di luar sholat boleh ngobrol nggak? Boleh. Nah, maka kalau sudah masuk dalam haji ya, atau sudah masuk dalam ihram, nanti ada larangan-larangan nggak boleh. Nggak boleh motong kuku, nggak boleh motong rambut, nggak boleh hubungan intim, nah itu. Namun masih boleh ngobrol, masih boleh makan. Terus ada juga wajib haji, maaf, ada juga masih rukun ya. Yang kedua tawaf ifadah, tadi yang disebut tadi dalam surat Al-Hajj. Yang ketiga itu sa'i, yaitu maksudnya sa'i haji. Yang keempat wukuf di Arafah. Ini rukun. 4 ini tidak ada, maka tidak ada haji. Kok dia datang tanggal 10 Dzulhijjah, hari ini nggak sempat wukuf di Arafah. Ora dianggap, itu nggak ada gantinya itu. Hah? Sakit nanti pihak rumah sakit bawa masuk dia ke dalam area Arafah, cuma sekedar masuk keluar lagi. Resiko. Ada nanti, ada caranya itu. Jadi sakit-sakit nanti bisa belakangan. Yang penting masuk aja, masuk, metu muneh. Wes. Tapi kalau dia masuknya zuhur, berarti keluarnya maghrib. Namun kalau masuknya setelah maghrib, maka dia cuma masuk sebentar terus keluar lagi. Sudah dikatakan wukuf. Namun kalau ini tidak dilakukan, tidak disebut haji. Karena Nabi SAW katakan al-hajju arafah, al-hajju arafah. Haji itu dengan wukuf di Arafah, haji itu dengan wukuf di Arafah, haji itu dengan wukuf di Arafah. Jadi sakit juga harus masuk, kalau enggak, kecuali kalau dia mati aja berarti selesai. Masih hidup dia mau haji, maka harus masuk ke area Arafah tadi, masuk. Enggak bisa pakai video call, enggak bisa gitu. Saya video call aja Ustaz, saya dari rumah sakit sini enggak apa-apa. Oh, enggak bisa, harus masuk. Wukuf di Arafah, tempatnya di situ. Terus wajib haji. Kalau wajib haji ini nggak dilakukan nanti kena dam. Ya denda lah. Nyembelih kambing nanti. Jadi kaitannya dengan nyembelih itu ada kurban, ada akiko, ada dam tadi. Ada situ ihram dari mikot. Ihram dari mana? Mikot. Tadi mikotnya itu ada 5 itu. Tadi mikot makani itu saya sebut di halaman 57 itu tadi. Oh, saya enggak rinci. Dia ihram dari mikot. Nanti yang dari Madinah itu nanti di Abiyar Ali. Nanti yang dari Riyadh nanti ada sendiri, ada dari Irak sendiri, ada yang dari Mesir sana ininya sendiri mikotnya. Dari Yaman ada ya lam gitu. Ada tempat-tempat mikotnya sendiri. Nabi SAW sudah sebutkan. Mikot itu artinya, kalau mikot tempat ya. Jadi kalau masuk Mekah itu lewat titik tertentu dulu itu. Tempat-tempat tertentu dia masuk harus lewat sini untuk masuk ke area Mekah. Kecuali kalau dia orang Mekah. Kalau orang Mekah cuma keluar aja langsung sudah haji itu. Ya wong kono kepiye? Jadi dia cuma keluar dari rumah saja langsung sudah niatan itu. Nah, kalau yang dari luar dia harus lewati tempat mikot ini. Sebelum masuk mikot harus sudah pakai kain ihram. Ada titiknya tadi. Terus yang kedua wukuf di Arafah hingga maghrib. Bagi yang wukuf di siang hari. Wukuf itu pokoknya dari zuhur sampai maghrib. Bisa juga ada yang masuk dari maghrib nanti sampai subuh. Orang sakit tadi dia cukup masuk pas maghrib, keluar lagi setelah itu. Yang ketiga, mabit di malam hari nahar, malam 10 Dzulhijjah. Di Musdalifah. Jadi urutan tempatnya ya. Ini orang ngerti ya, guru ngerti. Panggang, Imogiri, Jogja ya tuh. Tadi apa? Arafah. Arafah nama tempatnya. Ini Arafah.
Habis itu nanti pindah ke Musdalifah. Musdalifah nama tempat, bukan nama orang. 3 pindah nanti ke Mina lagi. Mina itu yang tempat nginapnya. Kalau Musdalifah cuma mampir. Sampai presiden juga harus mampir situ. Duduk di lemah saja, di tanah saja gitu. Nah, baru sini dia dapat tempat yang beratap gitu kalau di Mina. Nah, setelah dari Mina nanti 3 hari. 10, 11, 12 Zulhijjah. Mau sampai 13 juga boleh. Nah, persani. Habis itu pindah baru ke Mekah lagi. Tempat keempat. Jadi tempat haji cuma 4 tempat nih. Arafah, Musdalifah, Mina, Mekah. Tempatnya pindah-pindah di situ. Dia mabit dulu di Musdalifah pada malam 10. Jadi nanti sore ini maghrib yang lagi haji itu keluar dari Arafah menuju Musdalifah. Mau jalan kaki boleh. Jalan kaki paling cuma 6 kilo. Ya cuma lewat jalan kaki aja biasanya sih Simba kan kuat kayak gitu. Kalau saya sama jamaah gunung saya sudah jalan aja daripada macet di jalan. Sama saja nanti nyampenya sama. Yang numpak bis itu bisa sampai 6 jam padahal jaraknya sama. Ada jalan-jalan kaki sendiri, pejalan kaki punya jalan khusus. Apa? Jalan lancar. Terus yang keempat, dari keempat mabit di Mina. Habis itu di Mina tadi ya 10, 11, 12, 13. Mabit di Mina pada hari-hari tasyrik. Jadi situ kan mereka nyembelih di Mina. Nah, daging yang ada itu dijemur. Makanya tasyrik itu disebut tasyrik karena artinya mengeringkan daging yang sudah disembelih. Karena itu dilakukan di Mina tadi. Pada hari-hari tasyrik. Dilakukan di Mina itu apa? Lihat nomor 5. Melempar jumroh secara berurutan. Nanti tanggal 10 cuma jumroh Aqobah. Kalau tanggal 11, 12 ada 3 jumroh. Namanya jumroh Aqobah terakhir. Jumratul ula, Jumratul wusta, Jumratul aqaba, ula, wusta dan aqaba. Tiga itu. Nanti tanggal 11 sama 12. Masing-masing dilempar 7 batu. Kecil aja. Gak kecil-kecil banget. Gak usah ambil yang besar-besar begini nanti. Saya mau lempar setan Ustaz. Dibawain. Terus yang keenam mencukur habis atau memendekkan rambut. Kalau perempuan cukup motong 3 helai rambut saja. Diambil ujung bawah ibu-ibu nanti ngukur ruas jari terus dipotong. Kalau laki-laki 2 pilihan, gundul habis botak. Pilihan yang kedua mendekkan rata, pendek 1 cm. Baru yang ketujuh tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf perpisahan. Wis rampung. Wis rampung mau tinggalkan Mekah, ini terakhir tadi tempatnya. Mau tinggalkan Mekah, dia tawaf wada dulu baru pergi. Kalau masih nongkrong-nongkrong belum. Masih nginap-nginap belum. Dia sudah jadikan itu terakhir baru kemudian pergi dari situ. Dari Mekah. Langsung ke Jeddah misalnya. Ya, terus ada larangan ketika ihram. Larangannya ini.
Ini sebagian dilakukan oleh orang yang berkorban, tapi tidak sampai wajib. Disunahkan untuk yang berkorban ada beberapa bagian yang sama, yaitu satu, mencukur rambut dari seluruh badan. Larangan ya, larangan, nggak boleh berarti. Nggak boleh cukur rambut kepala, nggak boleh bulu ketiaknya, nggak boleh bulu kemaluannya, nggak boleh motong kumisnya, nggak boleh motong jenggotnya. Maka sebelum pakai kain ihram dia sudah bersih-bersih dulu, biar nggak gerah gitu. Terus yang kedua, menggunting kuku, nggak boleh motong kuku. Dua ini itu sama seperti orang yang berkorban. Yang ketiga, tidak boleh pakai penutup kepala. Orang nganggo pecis. Dan tidak boleh pakai penutup wajah bagi perempuan, kecuali jika lewat laki-laki. Jadi yang pakai cadar disuruh buka cadar. Terus yang keempat, mengenakan pakaian berjahit yang menampakkan bentuk lekuk tubuh bagi laki-laki seperti baju, celana dan sepatu. Dia tidak boleh pakai yang punya bentuk lekuk tubuh ini. Nih. Ini apa nih? Kemeja kan? Ini sudah bentuk tau? Enggak boleh. Kaos singlet dalam enggak boleh, copot. Itu masalahnya kalau dia copot terus tatoan gitu. Nanti kan disuruh buka sebelah sini, kanan ini kan. Tato mawar lagi. Terus celana kan bentuk lekuk tubuh, Nah, kalau sarung ini enggak. Sarung enggak, karena di bawah nanti bentuknya sarung. Kalau ada celana, nah celananya copot, celana dalam juga. Biasa bapak itu lupa celana dalamnya. Maka biasanya saya kalau di bis mau berangkat saya tegur dulu, jujur wae copot. Tuh, sebelum berangkat. Kalau enggak dia kena masalah, dia kena dam nanti. Tahu-tahu berarti cuma berapa kain kalau laki-laki? Satu atas, satu bawah. Bawah bentuknya kayak sarung, atas cuma kayak selendang aja, nutup begini, nggak dibentuk baju. Kalau sarung orang Indonesia gampang pakai gitu. Yang sulit pakai itu orang Arab, karena orang Arab tuh jarang pakai sarung. Mereka pakai satu setelan langsung kan. Terus yang kelima, menggunakan harum-haruman. Jadi nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh pakai sabun wangi. Spray nggak boleh itu ibu. Dipakainya jangan dikasih wangi-wangi, melanggar. Jadi apa adanya. Jadi kalau mau mandi boleh mandi, tapi nggak boleh pakai sabun wangi. Cari sabun yang nggak wangi. Berarti cuma busa saja. Itu ada sabun khusus untuk ini haji. Yang keenam, memburu hewan darat yang halal dimakan. Jadi ada apa yang mau ditembak gitu, nah itu nggak boleh. Yang dikecualikan ada hewan ternak, boleh. Ada hasil tangkapan di air, boleh. Ada hewan yang haram dimakan, boleh dibunuh seperti ada hewan buas, ada hewan yang bertaring. Nah ini kalau dibunuh, kalau dia mengancam tidak masalah. Ada hewan yang diperintahkan untuk dibunuh seperti kalajengking, tikus, anjing. Terus ada hewan yang mengamuk. Terus ketujuh, melakukan khitbah dan akad nikah saat ihram. Kalau sudah selesai nggak masalah. Kemudian yang kedelapan, jima, hubungan intim. Yang kesembilan, mencumbu istri. Itu harus tahan-tahan, jangan satu kamar, bahaya. Itu larangan ketika ihram. Ya, itu larangan ketika apa? Ihram. Adapun nanti yang selanjutnya, insyaallah hari Ahad besok saja. Wallahu a'lam. Nanti tersisa ada pembuka pintu rizki supaya bisa mudah berhaji. Terus ada nanti amalan-amalannya. Terus nanti ada tips-tipsnya. Ada yang tanya apa nih? Ini haji tanpa mahram insyaallah hari Ahad nanti saya bahas. Ahad jamnya sama nanti 4:30. Baik, cukup. Nanti sholat id itu di masjid masing-masing mau nggih?
nggak jadi satu di lapangan. Yang warak nggak jadi satu di lapangan, nanti di masjid masing-masing. Ngampel yang ngampel, duren, makir. Sini 2 RT 7 dan 8. Baik, cukup? Ada pertanyaan? Soal? Ada pertanyaan? Betul. Baik, ketemu lagi Ahad Ji. Jamnya sama. Pakai daftar nggak kalian? Pakai daftar. Yang kemarin. Kalau hari ini ada daftar. Apa? Kalau hari ini nggak ada daftar. Oh ini. Besok Ahad saja. Ini berapa orang? Yang kemarin. 30? Iya, sama seperti yang kemarin. Iya. Ada yang nggak mangkat sekarang, yang kemarin nggak berangkat. Baik, kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.